Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, karena di sini saya sudah mengerjakan paket tracer 9.3.4 data center exploration physical mode. Dan di sini karena saya sudah mengerjakan sudah 100%, jadi di sini saya akan menjelaskan saja yang ada di sini. Di bagian pertama, di instruksi bagian pertama, explore the characteristic of a smile data center. Bagaimana kantor cabang terhubung secara fisik ke pusat data. Langkah 1, jelajahi tata letak fisik pusat data. Bagaimana kantor cabang terhubung secara fisik ke pusat data. Kita ke Winnipeg. Nah, ini Winnipeg. Kemudian branch office. Office. Kita klik. Sini koneksi ke DC di Seattle. Kantor cabang di Winnipeg terhubung ke pusat data di Seattle dan di Toronto. Melalui tautan fiber. Nih, di sini ada kabel fiber. Secara spesifik, edge router di kantor cabang menghubungkan port fast Ethernet 2/0 ke port fast Ethernet 5/0 dari DC1A router di Toronto. Demikian pula edge router menghubungkan port fast Ethernet 3/0-nya ke port fast Ethernet 5/0 dari DC2A router di Seattle. Pengaturan ini memastikan koneksi yang redundan antara kantor cabang dan kedua pusat data, meminimalkan potensi titik kegagalan. NMB konfigurasi logis apa di kantor cabang yang menyediakan redundansi. Untuk memastikan redundansi, edge router menggunakan floating static routers. Jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1, lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya, jika tautan utama ke DC2 gagal, lalu lintas akan dialihkan ke DC1. Kemudian di bagian C ada pertanyaan, bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2. Data center 1 dan data center 2 terhubung melalui tautan fiber redundan atau router DC1A terhubung ke router DC2A, dan router DC1B terhubung ke router DC2B. Kemudian di bagian B, bagaimana perangkat di pusat data 1 diatur secara fisik. Perangkat diatur dengan cara yang sangat logis ke dalam rak redundan, sehingga jika ada rak yang gagal, rak redundan dapat mengkompensasinya. Salah satu fitur desain utama dari pusat data adalah standarisasi tata letak peralatan, sehingga Anda memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatannya. Dan apakah tata letak peralatan pusat data 2 berbeda dari data pusat 1? Tidak, pusat data 2 mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatan. Mengapa organisasi fisik perangkat pusat data penting? Tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten membantu fleksibilitas, pemecahan masalah, dan manajemen pusat. Desain peralatan yang logis mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data.
Kemudian di bagian 2 kita akan jelajahi konvensi penamaan dan pengamatan di pusat data 1 dan pusat data 2. Bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data? Penamaan perangkat di pusat data didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Yang kedua, bagaimana perangkat-perangkat di pusat data diberi alamat? Pengamatan perangkat secara logis didasarkan pada lokasi fisik, misalnya server di rak 1 sampai 4 memiliki nomor rak dan posisi sebagai dari alamat IP, sehingga lokasi server dapat dengan mudah diidentifikasi. Dan di bagian C, mengapa penamaan dan pengamatan perangkat atau data center penting? Karena fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data ditingkatkan oleh tata letak logis, nama dan alamat perangkat, serta penamaan fisik perangkat. Dan di sini ada kemudian apa tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi bersama terang logis. Berapa total bandwidth melalui port channel? Ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini, dua tautan 100 Mbps digabungkan menjadi bundle Ethernet 200 Mbps. Di langkah keempat, jelajahi teknologi layer 3 redundan pusat data center. Bagian B, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya? Router data center dikonfigurasikan menggunakan FHRP yang disebut Hot Standby Routing Protocol atau HSRP. Apa tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini digunakan untuk menyediakan gateway default redundant jika sebagian dari infrastruktur fisik mengalami kegagalan. Kemudian yang D, router dan interface mana yang akan digunakan dalam gateway default untuk jaringan 172.16.0.0/16 dan mengapa? Gateway default untuk jaringan 172.16.0.16 adalah 172.16.0.254. HSRP dikonfigurasikan dengan prioritas 100 pada interface DC1A. Router fast Ethernet 0/0 sehingga menjadi interface aktif DC1B. Router fast Ethernet 0/0 dikonfigurasikan dengan prioritas 50 sehingga menjadi interface siaga. Kemudian yang E, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 0.16.0.0/16 dan mengapa?
Gateway default untuk jaringan 10.16.0.0 adalah 10.16.0.254 HSRP dikonfigurasikan dengan prioritas 100 pada interface DC1B router fast Ethernet 1.0 sehingga menjadi interface aktif. Nah, jadi DC1A router fast Ethernet 0/1 dikonfigurasikan dengan prioritas 50 sehingga berada dalam mode siaga. Kemudian yang B membuat rencana untuk memperluas pusat data ke data center. Di bagian ketiga, mengkonfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Di sini akan memasang dan mengkonfigurasi peralatan untuk rak baru di DC1 Toronto. Jadi kita ke Toronto. Kita ke Toronto. Data center 1. Yang bagian ini yang pertanyaan A, yang langkah 1 pertanyaan A, switch baru apa yang dibutuhkan, bagaimana cara menghubungkannya. Peralatan saat ini semuanya terdiri dari 2 switch Cisco 2960 yang terhubung ke master switch di rak 0. Untuk konsistensi diberi nama switch tersebut DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Ini terhubung kembali ke DC1 master switch A dan DC1 master switch B masing-masing. Ini saya sudah mengerjakan berapa gateway default fast Ethernet 0 dan alamat DNS untuk semua server di data center 1. Gateway default 172.16.0.254 dan alamat DNS 172.16.1.1. Untuk mengidentifikasi IP itu kita lihat di sini. Nah, ini sebagai contoh saja kita cek di sini untuk yang DC1R1S6. Ke desktop IP. Nah, di sini 172.16.16.1 dan IP defaultnya 10.16.0.254. Lagi, berapa gateway default fast Ethernet 1 dan alamat DNS untuk semua server di pusat data 1. Gateway default yaitu 10.16.0.254 dan alamat DNS-nya 172.16.1.1. Kemudian yes, 3
digabungkan untuk step 3 tadi. Kemudian di step 4 itu dan di step 5 itu kita disuruh mengkonfigurasi LACP between DC1 rak 5 switch A seperti ini. Kemudian di langkah 6 mengulangi langkah di sini seperti ini untuk menggabungkan port yang sesuai dengan antara DC1 R5 switch B dan DC1 master switch B. Kemudian di step 7 verifikasi bahwa port telah digabungkan. Protokol apa yang digunakan PO1 untuk agregasi tautan, port mana yang diagregasi untuk membentuk PO1 pada DC1 R5 switch B. Catat perintah yang yaitu PO1 menggunakan LACP dan fase Ethernet 0/1 serta F0/2 diagregasi untuk membentuk PO1. Perintahnya itu solve Ethernet channel summary. Untuk melihatnya, di sini ada pertanyaan refleksi. Apa itu data center? Data center itu adalah fasilitas fisik tempat komputer perusahaan, jaringan, penyimpanan, dan peralatan TI lainnya yang mendukung operasional bisnis berada. Komputer di pusat data berisi atau memfasilitasi aplikasi, layanan, dan data yang penting bagi bisnis. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang diberikan data center bagi suatu organisasi? Data center akan mengkonsolidasikan sumber data TI sehingga memungkinkan manajemen terpusat, optimasi, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Ini meminimalkan duplikasi yang tidak perlu dan pemborosan sumber daya. Yang kedua, mengapa redundansi penting dalam data center? Karena digunakan untuk menghilangkan titik kegagalan dan memaksimalkan waktu aktif pusat data atau data center. Yang keempat, elemen apa saja dalam data center yang harus menerapkan redundansi? yang harus menerapkan redundansi itu semua komponen dalam data center harus menerapkan prinsip desain redundansi. Karena server dan perangkat TI harus menerapkan komponen redundansi seperti satu daya, hard disk drive, dan memori. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa pentingnya Ether channel dalam lingkungan pusat data? Ether channel memungkinkan beberapa tautan fisik diperlukan sebagai satu saluran dan diperlukan sebagai satu instance STP sehingga menggabungkan bandwidth mereka. Ini juga menyediakan redundansi sehingga jika satu tautan dalam bundle Ethernet channel gagal, yang lain tetap aktif. Oke, baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.